Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan hadis diriwayatkan oleh Baihaqi yang berkenaan dengan perintah Allah agar kiranya kita menitipkan harta yang kita punya di perbendaharaan milik Allah. Innallaha ta'ala yaqul, sungguhnya Allah pernah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, audi min kanzika indi, titipkanlah di antara harta perbendaharaanmu di dalam kekuasaanku, kepadaku maksudnya. Sesungguhnya harta yang sudah dititipkan kepada Allah, la haraka wa la gharaka, tidak akan terbakar, tidak akan ada yang bisa membakarnya, wala gharaka, dan juga tidak akan hilang karena tenggelam, wala saraka, dan juga tidak akan bisa dicuri oleh siapapun. Ufik ahwaja ma takunu ilaihi, maka sesungguhnya engkau lebih membutuhkan sesuatu yang engkau infakkan daripada harta yang tidak engkau infakkan. Ini hadis yang mengarahkan kita untuk segera berinfak di jalan Allah, karena perkara atau harta yang sudah kita infakkan itulah sebenarnya kebutuhan kita kelak di akhirat. Harta yang kita infakkan itulah yang akan menjadi harapan kita, menjadi simpanan kita, berbuah di akhirat nanti. Maka dikatakan ahwaja ma takunu ilaihi, sungguhnya yang akan kalian butuhkan nanti sebenarnya harta yang kalian titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Haddatsana Muhammad ibni Bashar, telah berkata kepadaku Muhammad ibnu Bashar, salah seorang guru Imam Tirmizi. Haddatsana Yazid ibnu Harun, telah berkata kepadaku Yazid ibnu Harun. Haddatsana Al-Awwam ibnu Haushab, telah berkata kepadaku Al-Awwam ibnu Haushab an Sulaiman ibni Abi Sulaiman, diriwayatkan dari Sulaiman ibni Abi Sulaiman an Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik ini yang sahabat yang berjumpa langsung dengan Rasulullah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas berkata, saya mendapat riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya hadisnya marfu sampai kepada Rasulullah. Qala, sesungguhnya Rasulullah sudah bersabda, lamma khalaqallahu al-arda, ketika Allah menciptakan bumi, ja'alat tamidu, ketika bumi pertama kali diciptakan, bumi ini bergoyang, tidak stabil, goncang. Tamidul jibal fa'ada biha 'alaiha, karena ada gunung. Jadi gunung ini yang menyebabkan, sebagaimana yang kita ketahui, timbulnya pergeseran kerak bumi menyebabkan ada yang naik menjadi gunung, ada yang turun menjadi palung. Laut paling dalam itu palung, itu ada pertemuan antara satu kerak dengan kerak yang lain. Yang turun ke bawah jadi palung, yang naik ke pucuk jadi gunung. Nah, di antara pergeseran tanah inilah magma atau inti bumi itu terjebak. Makanya di mana-mana gunung itu ada panasnya, ada inti bumi yang ada di dalam itu. Ketika keluar menjadi gunung yang meletus, begitu Pak. Nah, awalnya gunung ini goyang, bumi ini goyang gara-gara gunung tadi. Akhirnya Allah panggil gunung tadi, fa'ada bihi 'alaiha. Kemudian Allah panggil gunung tadi, Allah datangi gunung yang bergoyang tadi, Allah mantapkan gunung tadi, fastaqarra, maka bumi yang bergerak gara-gara gunung, justru dengan gunung ini sendiri bumi tadi tertancap. Awalnya gunung menjadi penyebab goncangan, tapi justru dengan gunung inilah Allah paku. Ternyata dalam penelitian geologi ternyata betul hal yang kepermukaannya menjadi gunung, tapi kakinya itu nancap ke dasar tepengan bumi, itu yang menjadi palung. Palung itu kan kakinya, ibaratnya itu pondasinya. Cakar ayamnya itu ada di palung itu yang tertanam ke bawah. Tapi permukaannya, pocoknya itulah gunung. Makanya kita tahu di dalam beberapa ayat, wa ja'alnal jibala autada, pasak. Gunung itu adalah pasak yang membuat bumi tidak bergoyang. Maka ta'ajibatil malaika, heran-heran malaikat tadi. Awalnya gara-gara gunung bumi ini goyang, tapi setelah Allah panggil gunung tadi, justru gunung inilah yang membuat mantap bumi. Maka heran malaikat, min syiddatil jibal, karena kekuatan gunung membuat mantap bumi yang bergoyang tadi. Qalu, para malaikat berkata kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhan kami, hal min khalqika syai'un asyaddu minal jibal, apakah ada
selain dari gunung ini yang di antara ciptaanmu selain gunung ini yang lebih kuat, yang lebih hebat dari gunung. Pacak mantepkan bumi yang bergoyang ini. Qala, maka dijawab oleh Allah, na'am, ada makhluk aku yang lebih kuat daripada gunung ini. Apa itu? Al-hadid, besi. Besi ternyata lebih kuat daripada gunung. Kalau gunung kan tanah yang terhujam, maka dimodifikasi manusia, cakar bumi, paku buminya pakai besi. Ternyata besi juga pacak ngunci. Hadid, kata Allah, besi lebih kuat daripada gunung, karena gunung pacak ditembus oleh besi. Begitu Pak? Gunung pacak dibolongi oleh besi. Betul. Kemudian selanjutnya, qalu, malaikat bertanya lagi, ya Rabbi, fahal min khalqika syai'un asyaddu minal hadid? Wahai Tuhanku, apakah ada makhlukmu yang lebih kuat daripada besi? Maka dijawab oleh Allah, qala na'am, iya, ada yang lebih kuat daripada besi. Apa itu? An-nar, api. Ternyata api lebih kuat daripada besi. Dalam pabrik baja itu kan melunakkan besi itu ya dengan api, dibakar, dia bukan lagi keras jadi cair. Besi itu bisa hancur gara-gara api. Maka bertanya lagi malaikat, qalu ya Rabbi, mereka berkata, wahai Tuhan kami, fahal min khalqika syai'un asyaddu minan nar? Apakah ada yang lebih kuat daripada api di antara ciptaanmu? Qala na'am, ada yang lebih kuat daripada api. Apa? Al-ma, air. Air lebih kuat daripada api. Ternyata betul, sebesar api kalah dengan air, justru bisa ditundukkan. Mohon maaf, ada uang yang nyuci yang ngamplas plat pakai api, pancaran api, tapi ternyata semburan dengan banyu. Uang yang ngamplas, kalau ada yang pernah bekerja di plat atau untuk kapal laut, itu kan ngamplas, ngilangkan karang, ngilangkan yang nempel, itu kan bukan lagi pakai api Pak, tapi disemprot dengan air. Ternyata kekuatan air bisa lebih, ketika dia akumulatif, difokuskan di satu titik, kekuatannya lebih kuat daripada api. Bisa motong Pak, bisa motong plat. Banyu itu bisa digunakan untuk motong plat. Kalau selama ini kan kita motong plat dengan api. Ternyata sekarang sudah ada teknologi, air lebih kuat daripada api untuk motong besi. Kemajuan teknologi. Selanjutnya, qalu, bertanya lagi malaikat, ya Rabbi, fahal min khalqika syai'un asyaddu minal ma? Apakah ada di antara ciptaanmu yang lebih kuat daripada banyu? Maka Allah berkata lagi, qala na'am, iya, ada yang lebih kuat, lebih hebat lagi daripada air, adalah ar-rih, angin. Angin lebih kuat. Ya ternyata kalau dia diputar sekuat apapun pasak bumi, diangkatkan oleh puting beliung, diangkatkan oleh tornado, itu tidak kate yang mantap di muka bumi ini kalau diputarkan oleh angin. Qalu, bertanya lagi malaikat, ya Rabbi, fahal min khalqika syai'un asyaddu minar rih? Apakah ada di antara ciptaanmu yang kekuatannya lebih kuat daripada angin? Qala na'am, kata Allah, ada yang lebih kuat daripada semua kekuatan yang disebutkan tadi. Adalah ibnu Adam, anak Adam, tasaddaqa bisadaqatin, bersedekah dengan satu sedekah, biyaminihi, dengan tangan kanannya, yukhfiha min shimalihi, namun dia sembunyikan tangan kanannya agar tangan kirinya tidak bisa menyaksikan sedekah itu. Ternyata sedekah yang ikhlas itu lebih kuat daripada api, lebih kuat daripada gunung, lebih kuat dari angin, lebih kuat dari air. Mengapa? Karena kekuatan yang kita pindahkan ini bukan lagi benda, tapi jiwa manusia. Ya baik? Sedekah inilah yang mampu melunakkan, karena paling keras benda di muka bumi ini bukan besi, bukan gunung, adalah hati manusia. Ya, paling keras hati manusia. Ya mungkin, mohon maaf, dulu dengan senjata, dengan bom, dengan kekuatan orang Indonesia takluk di depan orang Belanda. Tapi hatinya kan tidak tunduk. Iya, kami sedang ditodong ini nunduk. Tapi besok kau lagi tidur, ku bunuh. Tidak akan pernah takluk. Kalau hati keras, tidak akan bisa ditaklukkan oleh kekuatan apapun di muka bumi. Nah, di antara yang bisa menaklukkan hati manusia adalah sedekah. Betul. Semusuh-musuh wong, kalau kita sedekah baik dengan dia, ikhlas dengan dia, Allah lantakkan hati sombong tadi, hati yang keras tadi. Itu. Jadi ini maknanya bahwa sedekah ini lebih kuat. Jadi jangankan besi,
hati manusia pun bisa diluluh lantakkan oleh sedekah. Maka dikatakan bahwa sedekah inilah kekuatan di dalam diri umat Islam. Hanya saja memang sedekah juga sering terjebak dengan kesia-siaan karena riya. Ketika berbarengan dengan riya, maka sedekah ini tidak memiliki kekuatan sama sekali. Sia-sia, tidak ada nilainya di sisi Allah, di mata manusia juga tidak berharga. Tapi kalau sedekah yang ikhlas, di mata manusia melunakkan hati, tapi di mata Allah berlipat ganda. Tidak ada hitungannya, hanya Allah yang tahu berapa banyak yang dibalas oleh Allah untuk sedekah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini makna agar kita harus bersedekah, banyak-banyak bersedekah. Mengapa? Karena bersedekah ini mendekatkan hati. Taqabbalallahu minkum wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.